Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Sulastin dari RA1 Manajemen NIM 6120121312. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM selaku dosen pengampu pengantar manajemen Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar manajemen semester 1. Adapun materi yang pertama yaitu kerja tim dalam organisasi, yang kedua komitmen organisasi, yang ketiga pengendalian, yang keempat mengelola konflik, yang kelima evaluasi, dan yang keenam teknologi informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerja tim dalam organisasi. Membentuk tim adalah salah satu solusi umum untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan seorang diri. Nah, manfaatnya itu untuk mengetahui definisi kerja tim, jenis tim, karakteristik, proses, menangani konflik, dan kerugian dalam tim. Dalam membentuk tim harus ada teamwork, adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa dalam suatu kelompok. Faktor keberhasilan kerjasama dalam pada sumber daya manusia, karakter, pemimpin, komunikasi, dan cara pemecahan masalah. Adapun jenis-jenis tim, yang pertama, tim penyelesaian masalah, yaitu sekelompok karyawan untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada tim swakolola, kelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang untuk pelanggan internal dan eksternal. Ada tim lintas fungsi yang terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Ada yang terakhir itu tim virtual, yaitu tim anggota yang lokasinya berjauhan, mereka berkomunikasi melalui email, via telepon, atau video, dan internet. Di sini ada karakteristik tim, mempunyai komitmen untuk tujuan bersama, kepemimpinan, menghindari kemalasan sosial, evaluasi kinerja, dan ada juga proses dalam tim. Yang pertama itu tingkat forming, yaitu perasaan yang optimis dan pesimis. Yang kedua itu ada tingkat storming, ragu dalam kemampuan tim saling berargumen. Yang ketiga ada norming, mulai menerima perbedaan konflik. Nah, yang terakhir tingkat performing, mulai matang dalam membicarakan gagasan. Ada juga konflik dalam tim, yaitu pertama perbedaan kepribadian, perbedaan nilai, perbedaan pandangan, perbedaan tujuan, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan. Nah, untuk cara menangani konflik yaitu pembagian tanggung jawab secara adil, pelatihan, dan pengembangan tim, fokus dalam kepentingan bersama, evaluasi, dan komunikasi. Nah, di sini ada juga keuntungan dan kerugian dalam tim. Nah, yang keuntungan itu manfaat sinergi, lebih cepat selesai, dan hubungan antar pribadi yang lebih kuat. Nah, kalau kerugiannya itu konflik antar pribadi, kebiasaan buruk yang menular, dan memakan waktu. Oke, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Nah, bentuk komitmen organisasi yang pertama itu keinginan tetap menjadi anggota organisasi, percaya dan menerima nilai dan tujuan organisasi, siap bekerja keras, penuh hati untuk kemajuan organisasi. Dan ada ciri-ciri komitmen organisasi. Yang pertama, dapat menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, memiliki keinginan untuk berkontribusi kepada organisasinya. Dan yang ketiga itu memiliki keinginan tetap berada di organisasi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, yaitu faktor logis. Misalnya, memiliki jabatan yang strategis dan cukup berpenghasilan.
Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Karena lingkungan yang menyenangkan, merasa dihargai, dan memberikan peluang dalam berinovasi. Yang ketiga, yaitu faktor harapan. Karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir. Yang keempat, yaitu faktor ikatan yang emosional. Contohnya, merasakan kekeluargaan dalam organisasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam diselenggarakan. Nah, ada macam-macam pengendalian. Yang pertama itu pengendalian internal, eksternal, resmi, dan pengendalian konsumen. Adapun proses dalam pengendalian, yang pertama yaitu menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan melakukan penyimpangan jika ada. Di sini juga ada sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama itu preventive control, dilakukan sebelum kegiatan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam suatu kegiatan. Yang kedua ada referensive control, yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam suatu kegiatan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. Yang ketiga itu pengendalian saat proses. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. Dan yang keempat itu ada pengendalian berkala yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. Nah, yang kelima itu pengendalian mendadak, dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik. Ada juga terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian atau alat pengendalian. Yang pertama itu detektor, yang kedua itu selektor, yang ketiga efektor, dan yang keempat itu serta komunikator yang memiliki hubungan antar satu sama lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengelola konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidaksepakatan antar dua atau lebih pihak terlibat. Dan ada tipe dan sumber konflik. Yang pertama itu konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua itu konflik interpersonal yang terjadi antara dua individu. Nah, ada juga konflik kelompok yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, yang terakhir itu konflik organisasional yang terjadi dalam organisasi. Nah, untuk sumber konfliknya itu, yang pertama perbedaan tujuan, yang kedua itu perbedaan persepsi, yang ketiga itu perbedaan nilai, dan yang terakhir itu perbedaan kepentingan. Strategi utama dalam mengelola konflik yang pertama itu strategi menghindari atau cara menghindari kontak dengan pihak yang berkonflik. Yang kedua itu strategi mengalah, cara mengalah pada pihak yang berkonflik. Yang ketiga itu strategi berkompromi, cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat itu kolaborasi, cara bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Konflik dalam organisasi juga yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Nah, dampak positifnya itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, memotivasi dan produktivitas. Nah, dampak negatifnya itu merusak hubungan antar individu atau kelompok, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan tingkat stres. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu evaluasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai dan bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan dibandingkan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Nah, untuk fungsi evaluasi adalah mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu, memberikan informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan yang telah dicapai suatu program. Nah, untuk tujuan evaluasi, yang pertama, memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk kelanjutan
perluasan dan perhentian program. Yang ketiga, memberikan masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat. Dan yang kelima adalah memberikan masukan untuk memodifikasi dan pengelolaan pelaksanaan program. Nah, di sini juga ada evaluasi kerja, yang merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Evaluasi kerja dilakukan secara untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja. Oke, di sini ada model pendekatan evaluasi. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi, dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga yang ingin mengetahui apakah program yang dicapai dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ada dua model evaluasi. Yang pertama, evaluasi kuantitatif. Yang kedua, model evaluasi kualitatif. Nah, ada juga evaluasi program, merupakan sebuah cara memperoleh informasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program, serta untuk mengetahui apakah tujuan program sudah direalisasikan, kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Selain mengevaluasi program, di sini juga ada evaluasi meta, sama saja seperti mengevaluasi proyek atau program dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga evaluasi akan bertambah baik. Ada dua macam evaluasi meta. Yang pertama, evaluasi meta eksternal yang dilakukan konsultan dari luar program dapat melihat kebenaran dan menilai desain evaluasi. Yang kedua, evaluasi meta internal. Misalnya, apabila disertai laporan, evaluasi meta eksternal akan menjadi lebih terpercaya. Oke, baik, ini adalah standar evaluasi meta. Yang pertama, utility standar. Meyakinkan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang praktis. Yang kedua, visibility standar, bahwa evaluasi akan realistik, bijaksana, diplomatik, dan cermat. Yang ketiga, propriety standar, untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan legal dan etik demi kepentingan dan keamanan mereka yang terlibat. Yang keempat, accuracy standar, meyakinkan bahwa evaluasi akan menyajikan informasi yang secara teknik tentang objek yang dievaluasi. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Nah, ini adalah tipe-tipe informasi. Yang pertama, Transaction Processing System. Setiap perusahaan perlu memproses transaksi untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari. Yang kedua, ada Office Automation System atau sistem otomatis. Kantor adalah kumpulan teknologi, komunikasi, komputer, dan orang untuk melakukan tugas-tugas. Yang ketiga, Knowledge Work System atau sistem kinerja adalah sistem khusus yang dibangun untuk mempromosikan penciptaan, pengetahuan, dan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis terintegrasi ke dalam bisnis. Yang keempat, Manajemen Information System atau sistem informasi manajemen dikembangkan secara khusus untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dari manajer menengah. Yang kelima, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang berfungsi pada tingkat manajemen sebuah organisasi. Yang keenam, Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan di tingkat atas sebuah organisasi. Ini adalah pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Rencana strategis teknologi informasi atau disebut dengan RSTI adalah proses untuk mengeformulasikan strategis yang jelas dalam mengelola sistem teknologi informasi dengan melihat berbagai aspek. Di sini ada tujuan dan manfaat RSTI. Yang pertama, mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Yang kedua, memastikan aset teknologi informasi mampu meningkatkan profit perusahaan.
Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar memiliki daya saing yang tinggi. Yang terakhir yaitu implikasi manajemen dari teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, transformasi proses bisnis. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, perubahan gaya hidup dan perilaku. Oke, tadi adalah pembahasan materi pengantar manajemen. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapat ilmu dan wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.